semuanya, jumpa lagi di video belajar matematika peminatan kelas 12 MIPA. Dalam video kali ini kita masih akan belajar tentang limit fungsi di ketahinggaan. Nah, fokusnya kita adalah masih di bentuk fungsi aljabar, di mana kita akan mempelajari bentuk yang kedua, yaitu limit fx dikurangi gx untuk x mendekati tahingga, di mana fx dan gx adalah fungsi irasional. Oke, sebelum masuk ke pembahasan intinya, kita akan mengingatkan sedikit ya tentang limit fungsi di ketahinggaan bentuk rasional yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Sebagai contoh, nomor 1, nilai limit 2x min 3 dikalikan 3x plus 1 dibagi 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 untuk x mendekati tahingga. Nah, kemarin kita sudah belajar dengan menggunakan cara cepatnya ya. Kalau menemukan bentuk seperti ini, maka kalian cukup cari pangkat tertingginya. Di bagian penyebut, variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Di bagian pembilang, variabel pangkat tertingginya akan diperoleh dari perkalian 2x dan 3x. Nah, hasil dari 2x dikalikan 3x adalah limit, kita tuliskan di sini, 6x kuadrat, dan seterusnya kita tidak perlu menghitungnya. Kemudian di bagian penyebut ada 2x kuadrat. Nah, ini pangkatnya sudah sama ya. M-nya 2, N-nya juga 2. Karena pangkatnya sama, maka kita langsung bagi aja koefisiennya. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi nilai limitnya adalah 3. Kemudian untuk soal yang kedua, limit dalam kurung 1 min 2x pangkat 3 dibagi dalam kurung x min 1 dikali dalam kurung 2x kuadrat ditambah x ditambah 1, x-nya mendekati tahingga. Nah, sama seperti contoh soal yang nomor 1, kita cari dulu pangkat tertinggi dari pembilang dan juga penyebut. Pangkat tertinggi dan pembilang, oh di sini ada pangkat 3. Nih, maka pasti variabel pangkat tertingginya diperoleh dari 2x dipangkatkan 3. Jadi kita tulis di sini limit x mendekati tahingga. Ini kita nggak tahu bentuknya, tidak perlu dicari karena ini soal pilihan ganda ya. Cukup kita tuliskan, 2x, negatif 2x pangkat 3 dibagi. Nah, variabel pangkat tertinggi penyebut diperoleh dari perkalian x dikali dengan 2x kuadrat. Ya, di sini x dikalikan 2x kuadrat dan seterusnya. Lalu kita coba hitung limit x mendekati tahingga. Yang pembilang negatif 2x dipangkatkan 3 itu hasilnya negatif 8x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 3. Oh, ternyata pangkatnya sama. M-nya 3, N-nya juga 3. Maka hasil limitnya adalah pembagian dari koefisien. Nih, 8 dibagi 2. Maaf, negatif 8 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk limit tahingga fungsi aljabar yang kedua. Bentuknya seperti ini. Limit fx dikurang gx, x mendekati tahingga, di mana fx dan gx adalah fungsi irasional atau fungsi dalam tanda akar. Untuk lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama,
Perhatikan bentuknya. Hitunglah nilai dari limit akar 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2 dikurangi akar x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. X-nya mendekati tak hingga. Oke. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, kita bisa langsung melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menentukan faktor lawan dari penyebutnya. Penyebutnya tadi ini ya, faktor lawan dari fungsi fx dan juga gx-nya. Fungsinya ini, akar 4x kuadrat ditambah 6x tambah 2 dikurangi akar x kuadrat min 3x ditambah 4. Faktor lawan. Faktor lawannya adalah bentuknya sama, angka di dalam akarnya sama, yang berbeda adalah tandanya, tanda penghubungnya. Nah ini, tanda penghubungnya berlawanan. Di soal itu negatif, maka faktor lawannya adalah positif. Ini ya pembedanya. Kemudian, langkah selanjutnya kita kalikan fungsinya dengan faktor lawannya. Jadi soal dikali dengan faktor lawannya ini. Akar 4x kuadrat tambah 6x plus 2 ditambah akar x kuadrat min 3x plus 4 dibagi akar 4x kuadrat tambah 6x plus 2 ditambah akar x kuadrat dikurang 3x plus 4. Nah, ini dikalikan. Setelah dikalikan, maka diperoleh hasil. Ingat bentuk perkalian yang ini ya. A min B dikalikan A plus B. Maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Ini adalah A. Ini B. Yang ini A. Yang ini B. Nah, jadi kan A min B kalikan A plus B. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. A kuadrat min B kuadrat. Bentuk akar dikuadratkan, tentu saja akarnya hilang, tetapi masih ditulis dalam tanda kurung. Ya, setelah itu baru dikeluarkan dari tanda kurung sehingga diperoleh hasil. Maaf, saya tuliskan di sini. 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Ini ada min kali x kuadrat, itu berarti min x kuadrat. Min dikalikan min 3x itu plus 3x. Min dikalikan plus 4 itu min 4. Kemudian disederhanakan. 4x dikurangi x kuadrat, 3x kuadrat. 6x ditambah 3x, 9x. 2 dikurang 4, negatif 2. Penyebutnya tetap. Setelah itu, baru tentukan variabel pangkat tertinggi dari penyebutnya. Variabel pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah x kuadrat, tetapi dia di dalam tanda akar. Jadi, variabel pangkat tertingginya x kuadrat, tapi dia dalam tanda akar. Kalau keluar dari akar, dia akan menjadi x. Oleh karena itu, bagian pembilang kan nggak ada akarnya. Jadi, dia dibagi x. Dan bagian penyebut, karena di dalam tanda akar, dibaginya adalah x kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, atau ditulis terpisah seperti ini. Nah, baru kemudian disederhanakan 3x kuadrat dibagi x, 9x dibagi x, dan seterusnya, maka diperoleh hasil 3x plus 9 min 2 per x dibagi akar. 4 tambah 6 per x tambah 2 per x kuadrat ditambah akar 1 min 3 per x ditambah 4 per x kuadrat. Oke, ingat. Ya, ada limit x mendekati tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0. Maka hasil dari ini adalah
3x. Berarti ya tahingga ya. Tahingga ditambah 9 dikurangi 0 dibagi akar nih 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah akar. Oke, 1 dikurang 0 ditambah 0. Maka hasilnya adalah tahingga tambah 9 kurangi 0 itu tahingga dibagi akar 4 ditambah akar 1. Jawabannya adalah tahingga. Lanjut, kita ke contoh soal yang kedua. Bentuknya sebagai berikut. Hitunglah limit dalam kurung 3x min 2 dikurangi akar 9x kuadrat dikurang 11x min 3. X-nya mendekati tahingga. Kalau tadi bentuknya sudah sama-sama akar. Di contoh yang kedua ini, yang bagian depan belum di dalam tanda akar. Oke, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama kita uraikan dulu yang bagian depan, yaitu faktor yang depan ini, 3 min 2. 3 min 2 itu boleh dituliskan akar 3x min 2 dikuadratkan. Nah, bentuk kuadrat ini kita uraikan menjadi, caranya adalah 3x kita kuadratkan, kemudian 3x dikali pangkat, pangkatnya 2, dikali suku yang kedua, negatif 2. Kemudian suku yang kedua, yaitu negatif 2, dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 9x kuadrat dikurangi 12x ditambah 4. Seperti ini hasilnya. Nih, 9x kuadrat min 12x ditambah 4. Cara cepatnya tadi ini, 3x dikuadratkan. 3x kali min 2 kali 2. Yang terakhir, min 2 dikuadratkan. Jadi hasilnya 9x kuadrat min 12x plus 4. Bentuknya sudah sama seperti contoh soal yang nomor 1. Langkah selanjutnya, kita cari faktor lawan. Faktor lawannya berarti bilangannya sama, tetapi tandanya diganti plus. Kemudian dikalikan fungsi irasional dengan faktor lawannya. Seperti ini. Nah, kalau sudah dikalikan, maka kita sederhanakan. Hasilnya adalah 9x kuadrat min 12x plus 4 dan seterusnya. Kita buka kurungnya ya. Jadi 9x kuadrat min 12x ditambah 4. Nih, min kali 9x kuadrat min 9x kuadrat. Min kalikan min 11 ditambah 11x. Yang terakhir min kalikan min 3 itu plus 3. Kemudian kita sederhanakan. 9x kurang 9x habis. Min 12x ditambah 11x itu min x, kemudian 4 tambah 3, 7. Maka hasilnya ditulis seperti ini, min x plus 7. Untuk penyebutnya tetap ya. Kemudian baru deh dibagi pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertinggi penyebutnya x kuadrat kalau dia di dalam tanda akar. Nah, atau x jika dia di luar tanda akar. Oleh karena itu, yang bagian pembilang kita bagi x, yang penyebut kita bagi x kuadrat. Lalu disederhanakan, maka diperoleh hasil negatif 1 plus 7 per x dibagi akar dan seterusnya. Lalu kita substitusikan nilai yang ini, sehingga diperoleh hasil min 1 ditambah 0 dibagi akar 9 min 0 plus 0
ditambah akar 9 min 0 min 0. Kita sederhanakan menjadi min 1 per akar 9 ditambah akar 9. Hasilnya adalah min 1 per 3 tambah 3, yaitu negatif 1 per 6. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Hitunglah limit akar 9x kuadrat min 8x plus 5 dikurangi dalam kurung 3x plus 2. Kalau tadi bentuk yang tidak ada akarnya ditaruh di depan, sekarang ditaruh di belakang. Caranya sama. Kita uraikan dulu yang 3x plus 2 ini. Ya, dengan cara seperti yang nomor 2. Kita uraikan seperti ini. Maka diperoleh 9x kuadrat plus 12x plus 4. Angkanya sama kan dengan tadi. Kemudian kita cari faktor sekawannya atau faktor lawannya. Bilangan irasionalnya sama, cuma berbeda tanda. Kemudian kita kalikan fungsi irasional dengan faktor lawannya. Kita kalikan menjadi A kuadrat min B kuadrat, lalu kita sederhanakan. Nah, ini dia hasil penyederhanaannya. Kita buka kurungnya. 9x kuadrat min 8x ditambah 5. Kemudian ini ya, betul, min 9x kuadrat, lalu ini dengan 12, min 12x. Kemudian yang terakhir negatif sama 4, min 4. Disederhanakan menjadi negatif 20 plus 1. 9x-nya kan habis, 9x kuadratnya. Min 8x, min 12x itu min 20, 5 dikurang 4 itu 1. Kemudian kita tentukan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Oke, variabelnya adalah x kuadrat jika dia di dalam akar, dan x jika dia di luar akar. Lalu kita substitusikan nilainya. Nilainya adalah, iya betul sekali, negatif 20 ditambah 0 dibagi akar. 9 dikurang 0 ditambah 0 ditambah akar 9 dikurang 8 dikurang 0 ditambah 5. Nih hasilnya. Lalu kita sederhanakan, negatif 20 dibagi akar 9 ditambah akar 9. Jadi min 20 per 3 tambah 3. Atau kita sederhanakan menjadi min 20 per 6. Kita jadikan pecahan campuran ya. Negatif 3, 2 per 6 atau negatif 3, 1 per 3. Seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Hampir sama dengan contoh soal yang ketiga, cuma di contoh soal yang keempat ini tidak ada tanda kurungnya yang belakang. Nah, ini. Cara mengerjakannya. Perhatikan, ini yang membuat dia berbeda dari soal nomor 3. Karena tidak ada tanda kurungnya, ini ya, kita kan berarti punya negatif 2x ditambah 5. Oke, ingat rumus atau bentuk soalnya itu harusnya fx min gx ya, prinsip dari soalnya. Maka kita buat negatif satunya itu di luar. Seperti ini, baru dikasih kurung. Nah, min 2x dibagi min, kan sisanya 2x. Dibagi negatif 1, ini ya maknanya. Kemudian 5 dibagi negatif 1, negatif 5. Jadi, kalau min 2x plus 5 ditulis dalam tanda kurung, dia akan menjadi negatif dalam kurung 2x min 5.
Baru kemudian kita uraikan. Nih 2x dikuadratkan. Kemudian 2x kali min 5 kali 2. Yang terakhir min 5 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat min 20x plus 25. Lalu kita tentukan faktor lawannya. Faktor lawannya berarti sama dengan fungsi irasionalnya, tapi berbeda tanda. Setelah itu dikalikan fungsi irasionalnya dikalikan dengan faktor lawan seperti ini, sehingga diperoleh hasil pakai yang A kuadrat min B kuadrat. Ini ya, akar 4x kuadrat min 8 plus 5 dikuadratkan dan seterusnya. Akar ada kuadrat, berarti akarnya hilang, tapi masih di dalam tanda kurung. Baru kita buka kurungnya. Nih, ada langkah yang terlewat, saya tuliskan di sini, nggak apa-apa. Kita buka kurungnya ya, kita buka bagian pembilang. Jadi 4x kuadrat min 8x ditambah 5. Lalu ini menjadi min 4x kuadrat. Ini keluar juga dari tanda kurung. Plus 20x. Betul, ini min sama plus 25. Jadi min 25. 4x kuadratnya habis. Negatif 8 tambah 20 itu 12. Kemudian 5 dikurang 25 itu negatif 20. Lalu tentukan variabel pangkat tertinggi penyebutnya. X jika dia di luar akar dan X kuadrat jika dia di dalam akar. Kemudian kita sederhanakan menjadi 12 min 20 per X. Ya, yang di bagian pembilang. Lalu kita substitusikan nilainya. 12 dikurangi 0 dibagi akar 4 min 0 plus 0 ditambah akar 4 min 0 plus 0. Nah, baru kita sederhanakan lagi. Jadi 12 dibagi akar 4 ditambah akar 4. Sama dengan 12 dibagi 2 tambah 2. 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Oke. Nah, berdasarkan contoh soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, kita tuh bisa menyimpulkan loh. Contoh soal yang nomor 1, itu kan tadi bentuknya 4x kuadrat, yang satunya x kuadrat ya. Ini nggak sama variabelnya. Kan? Nanti yang nomor 2, variabelnya sudah sama. Yang nomor 3, variabelnya juga sudah sama, tapi belakang ada tanda kurungnya. Yang nomor 4, variabelnya sama, tapi yang belakang nggak pakai tanda kurung. Nah, untuk membedakan ini koefisien yang melekat pada x kuadrat, yang melekat pada x, dan seterusnya, itulah yang membedakan dan yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal seperti ini dengan cara cepat. Nah, ingat cara cepat ini hanya digunakan untuk soal pilihan ganda ya. Cara cepatnya adalah sebagai berikut. Untuk umumnya ini, limit x mendekati tak hingga fx min gx. Ya kan? Tapi fx sama gx-nya di dalam tanda akar. Kita misalkan bentuk fungsinya adalah ax kuadrat plus bx plus c, yang gx px kuadrat plus gx plus r. Ketika a sama dengan p, maka nilai limitnya sama saja b dikurangi dibagi 2 akar a. Ini. Kalau a-nya lebih besar p, seperti contoh soal nomor 1, maka hasilnya tak hingga. Kalau a-nya kurang dari p, maka hasilnya adalah betul negatif tak hingga. Nah, seperti ini. Sudah selesai untuk pembahasan bentuk fungsi aljabar limit tak hingga di bagian yang kedua. Untuk
video berikutnya kita akan belajar tentang masih di limit hingga, tapi fungsinya adalah fungsi trigonometri. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan videonya ya. Sampai jumpa.